baru 4 orang ya. Haifa. Ya, selamat datang Haifa. Sebentar ya. Diulang 0857 4287 7888 60 juta. Iya. Hari ini kita akan belajar tentang bahasaan ya dalam teks, laporan dan pembahasan soal. Nanti kalian buat teks laporan percobaan. Selamat datang. Sambil menunggu ya, ntar Bapak share screen dulu. Oh iya. Mana ya ininya? Ya, selamat datang. Dira Mawarida ya. Ya. Itu lagu.
Bentar, biar jelas nih. Sip. Sanggeus geuring mah rada insaf. Kita ya tipet, Cuk. Iya, Pak. Aya. Moal urut beurit. Enggak mau. Ya, selamat datang. Sebentar. Mana video itu teh? Oh iya iya. Persetujuan, Bu. Persetujuan orang tua. Di grup aya, Bu. Di grup orang tua setuju. Amun teu amal tanah. Amun setuju ya. Mangga, Bu. Mangga. Sebentar ya. Ya, sambil menunggu teman yang lain, baik Bapak mulai ya. Untuk pembelajaran ini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat bergabung Renaldi Widya Dwi. Alhamdulillah ya, sudah lumayan nih yang hadirnya, ada 11 orang. Tinggal nunggu yang lainnya. Sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Oke, Bapak share screen. Nah, karena masih suasana Hari Kemerdekaan, kita akan menyanyikan lagu kemerdekaan se-Indonesia ya. Sudah terlihat?
Kita nyanyi terlebih dahulu ya. Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa Indonesia merdeka, merdeka tetap merdeka, dikandung badan kita tetap setia, tetap Agustus tahun 45 hari merdeka nusa dan bangsa, hari merdeka ya. Alhamdulillah ya, selesai. Kino teh. Sudah terlihat di HP-nya? Udah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bahasa teks laporan ya. Pertama ada ciri-ciri kebahasaan yang umumnya digunakan dalam laporan. Pertama, mengenalkan aspek umum atau kelompok generik seperti kendaraan roda 2, transportasi umum, mamalia, keluarga kucing, ikan air tawar, unggas, reptilia, dan lain-lain. Berarti ini benda mati dan benda hidup ya. Menggunakan kata tugas hubungan logis, ketika, maka, dan seterusnya. Itu masuk juga dalam konjungsi keterangan waktu ya. Kemudian berikutnya ada kata tugas digunakan untuk menjaga tulisan koheren. Apa itu koheren? Ada yang tahu? Koheren dan koherensi. Kalau koheren di dalam bahasa Indonesia itu artinya, ada yang tahu?
adanya Alhamdulillah enggak. oh, alhamdulillah enggak. Kalau koherensi artinya ada kalimat yang berkesinambungan, yang saling nyambung menyambung ya, dari paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau koheren itu artinya kepaduan ya. Jadi harus padu antara judul dan pembahasannya. Koheren itu kepaduan, koherensi adanya saling berhubungan. Nah, untuk kalimat efektif ada yang tahu apa? Kan sudah pernah belajar di kelas 7-8. Menggunakan kalimat sesuai apa? Strukturnya ya, SPO atau SPOK. SPPL juga bisa ya, pelengkap. Nah, kalau misalnya kalimat tidak aktif bagaimana? Misalnya Alpian sedang membaca koran di rumah. Kalau itu kan kalimat aktif. Kalau kalimat pasifnya bagaimana? Ada yang bisa? Oh, ini ada yang mau masuk. Sia, selamat datang Rizka. Nah, tadi ada kalimat ya. Wah, ini banyak. Sebentar. Tadi ada kalimat Alfian sedang membaca koran di rumah. Itu merupakan kalimat aktif ya. Kita rubah menjadi kalimat pasif. Kalau pasif itu predikatnya atau kata perimbuhannya itu berubah ya. Kalimat pasifnya berarti koran dibaca oleh Alpian. Nah, jadi ada ciri khasnya ya. Untuk kalimat pasif itu ada kata oleh dan juga di. Biasanya awalannya di untuk kalimat pasif. Iya, Pak. Nah, sekarang lanjutkan lagi ya. Ini ciri kebahasaannya menggunakan kata kerja aktif dalam menggambarkan proses dan aksi. Seperti tadi ya. Tidak ada urutan waktu, tetapi adanya urutan kegiatan. Misalnya, pada tahap pertama kita melakukan ini, tahap kedua apa ya. Jadi tidak ada nomornya juga, tidak menjadi masalah. Kemudian menggunakan kata benda, Iya. frasa, Ada. ya. Pak, itu tugasnya. Hah? Apa? Itu tugasnya. Belum, bukan. Itu Ini tugasnya, Pak. bukan. Ini mah tugas yang kita bahas di sini. Tugasnya ada yang lebih sulit. Ya, tapi insya Allah kalian bisa semuanya. Jangan yang susah-susah tuh, Pak. Kudu merem ya, Pak. Ini di sini ada, pasti kalau dalam laporan itu menggunakan kata teknis atau kata istilah di bidang ilmu. Seperti kemarin ya, adanya apa? Kemarin teh konsumen, terus produsen, terus banyak ya. Ya, reptil, karnivora, orbivora itu kebanyakan sih tentang biologi ya, kata teknis. Nah, di sini ada latihan kebahasaan. Nih, terlihat semuanya? Terlihat. Nih, berikan pernyataan umum dari kata-kata berikut. Untuk uraiannya yaitu ada tangkai, induk bunga, tangkai bunga, dasar bunga, atau daun pelindung, daun tangkai. Berarti pernyataan umumnya ini tentang apa? Kaitannya biasanya dengan IPA ini. Berarti apa pernyataan umumnya?
Yaitu pertanyaan umumnya, pernyataan umum berarti apa? Bunga merupakan tanaman hias yang sering digunakan atau dipelihara oleh orang misalnya, terutama di halaman ataupun ada di dalam hutan lindung ya. Nanti jelasan lagi pernyataan umumnya bla 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 apa. Berarti tentang bunga yang ke-1. Yang kedua apa ini? Mikrofon, speaker, keyboard, layar tayang, baterai, kode, digital signal processor, GSM, SIM, radio frekuensi, konektor luar, antena, memori internal, dan SD card. Berarti tentang apa ini? Kalau ada mikrofon, speaker, keyboard, layar, baterai, terus konektor luar, antena, berarti tentang apa? Coba Handphone. dijawab. Masa nggak tahu? Handphone. Iya, ada. Elektronik. Nah, elektronik. Elektronik. Ya. Jadi apa pernyataan umumnya? Iya benar. Media elektronik merupakan media yang sangat dibutuhkan untuk abad 21 ini, terutama apalagi karena sekarang adalah masa pandemi. Jadi siswa itu misalnya belajar di rumah menggunakan ini. Nanti pernyataan umumnya nanti masuk ke yang ini ya. Untuk laporan bisa nanti detailnya. Itu berarti media elektronik ya. Sebentar, kelewat. Loading. Mulai Pak. Ngelag. Berat. Aduh. Nah, sudah. Nah, sekarang ini ada pernyataan umumnya apa nih? Padi, belalang, kadak, kadal, burung, gelatik, tikus, ular, dan elang. Berarti apa? Tentang apa ini? Hewan. Di sini ada padi juga. Rangkai makanan. Nah, betul. Kalau dalam IPA ini disebutnya rantai makanan. Nah, nanti pernyataan umumnya apa? Rantai makanan misalnya merupakan siklus dari kehidupan yang ada di alam. Misalnya ada pertamanya kan kalau di buku IPA mah melingkar ya, nanti saling ini. Elang mati nanti jadi pupuk padi ya, berurutan gitu. Nah, itu nanti ada pertanyaan umumnya. Pernyataan umum. Kemudian di sini ada isilah titik-titik berikut dengan kata tugas yang tepat. Apa yang ada di dalam benak Anda? Titik-titik mendengar kata tikus. Apa isinya kira-kira ini? Coba kita bahas bersama. Boleh siswa yang lain berpendapat. Ayam. Apa yang ada di dalam benak Anda? Titik-titik mendengar kata tikus. Apa isinya? Di sini. Yang titik-titik ini diisi. Yang kata yang tepatnya apa? Masa hewan? Apa yang ada di dalam benak Anda? Hewan mendengar kata tikus. Kata tugas tadi. Misalnya maka, dan, atau misalnya apa lagi? Sedangkan, melainkan. Apa kira-kira? Tugasnya udah ada belum? Belum, nanti ini bahas dulu. Ini mau mau dijadikan tugas, mau jadikan sekarang diisi bareng-bareng.
Isi bareng-bareng. Isi bareng-bareng. Iya, Isi bareng-bareng. iya makanya Isi tuh. bareng-bareng. Oh, diisi kamu pengen banyak tugas boleh. Ini nggak usah diisi, nanti isi kamu di rumah masing-masing. Apa iya isinya? Apa yang ada di dalam benak Anda Saat Setelah mendengar saat, kata tikus. setelah, Udah. atau apa? setelah Nah, Apa yang ada di dalam benak Anda setelah mendengar kata tikus? Bisa. Bos, IQ minus Iya. nih bos. Senggol dong. Boleh ya. Apa yang ada di dalam benak Anda setelah mendengar kata tikus? Tiap orang punya jawaban sendiri. Titik-titik sebagian besar bisa dibilang akan mengaitkannya. Apa? Berarti yang kedua isinya? Coba. Atas. Ayo lo apa yo? Ayo, yang kedua apa kira-kira? Kalau yang pertama itu bisa apa yang ada di dalam benak Anda ketika mendengar kata tikus atau setelah mendengar kata tikus bisa ya. Yang penting bisa tadi teh koherensi masih masuk ya. Sekarang yang kedua apa? Tiap orang punya jawaban sendiri. mereka Mereka sebagian besar bisa bilang mengaitkannya mereka. Apa isinya? Mereka begitu. Mereka sebagian besar bisa dibilang akan mengaitkannya dari dari sebagian besar. Oh, bisa. Dari sebagian besar bisa dibilang akan mengaitkannya. terhadap Guys, Ya, bisa berbagai atau terhadap atau dengan. Bagus yang mana? Pas yang mana? Tiap orang punya jawaban sebagian besar. hayam sih Pak hayam. sebagai namanya Ya, betul tadi ya. Dari sebagian besar bisa dibilang akan mengaitkannya dengan penyakit dan kotoran. Atau apa tadi? Covid. Tadi yang dikatakan oleh siapa yang perempuan? Terhadap penyakit dan ya bisa terhadap ya. Akan mengaitkannya terhadap penyakit dan kotoran. Nah, itu sudah 1, 2, 3 sudah diisi. Banyak orang yang memang masih merendahkan tikus. Apa titik-titik? Banyak orang yang memang masih merendahkan tikus. Sebab karena atau apa? Karena bisa. Bisa, apalagi yang bisa coba ingin menggali pengetahuan kalian. Yang lain berkomentar. Ker mikir Pak. Oh, sok mikir heula naon. Karena Bapak, karena juga bisa. Karena kamu mencintai dirinya. Bapak Apalagi ya banyak orang yang memang masih merendahkan tikus karena hewan yang khas apa dengan ya dengan tubuh berambut ya dengan ya karena dengan tubuh berambut dan moncong panjang itu sebabnya termasuk hewan yang sangat pintar seperti dalam karakter tikus. Ini film ini sudah jarang ya. Pernah melihat Tom and Jerry di TV? Sejarang sekarang. udah. Iya,
Dan Mickey Mouse ya adalah sanjungan yang cukup pas bagi seekor tikus. Nah, tikus sangat pintar dan diketahui memiliki kemampuan menyelesaikan masalah. Katanya, titik-titik Anda meletakkannya di dalam sebuah labirin. Apa? Nih yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam nih apa? Tikus sangat pintar dan diketahui memiliki kemampuan menyelesaikan masalah. Katanya, titik-titik Anda meletakkannya Setelah meren. Setelah. setelah kata yang lain atau selain setelah apa? Sebentar ini ada yang masuk. Ya, tikus sangat pintar dan diketahui memiliki kemampuan menyelesaikan masalah. Katanya, tinggal Anda kalau tinggal bagaimana? Tinggal Anda meletakkannya di dalam sebuah labirin, ia akan menemukan jalan. Atau hanya Bila bisa bila Anda, oh ya bila bisa ya. Katanya, bila Anda meletakkannya banyak sih, bisa bila, bisa ini. Bila Anda meletakkannya di dalam sebuah labirin, ia akan menemukan jalan keluarnya dengan cepat. Tikus termasuk hewan sosial dan bisa sangat jinak. Dapat dilatih dan melakukan banyak trik sulit. Titik-titik, para ilmuwan pasti sudah paham bahwa tikus merupakan objek penilaian yang sangat baik di laboratorium. Apa ini yang berikutnya? Titik-titik para ilmuwan. Berarti isinya tentang apa nih? Hilmi sana 86. Dalam. Dalam para itu. Apa kira-kira isinya? Dalam. Dalam, para ilmuwan pasti sudah paham. Kurang tepat. umumnya Apa ya? umum Ya, ada berapa? beberapa para ilmuwan pasti sudah beberapa bisa ya. Ada lagi yang lain? Beberapa atau banyak? Umumnya Banyak. Beberapa Banyak. para ilmuwan pasti sudah paham bahwa tikus. banyak. Oh, kalau sudah paham berarti banyak ya. Ya. Banyak para ilmuwan pasti sudah paham bahwa tikus merupakan objek penelitian yang sangat baik di laboratorium. Dokter hewan dan ahli binatang titik-titik tahu bahwa tikus pun sebenarnya bisa jadi hewan piaraan yang sangat menarik. Kalau di kita di Jawa Barat, terutama suku Sunda atau daerah Priangan Timur ke sini, itu ada yang namanya saudara tikus yang bisa dipelihara dan dimakan juga. Apa namanya? Hamster Yang bisa yang bisa dimakan juga, yang bisa dimakan. Gede, bentuknya seperti Oh, eta Pak ayam lain. seperti kucing. Gedenya bisa seperti kucing. ya Dari M. Manu. Nah, Yang bisa dimakan. marmut Nah, itu. Manu. Itu bisa dimakan itu. Dipiara juga. Marmut ya saudaranya si tikus itu. Nggak ada buntutnya bedanya. Kalau sama hamster apa perbedaannya? bulunya panjang Ukurannya ya. Kalau ukurannya hamster tidak lebih besar dari tikus dan Ada marmot. namanya Pak. Sama beda namanya juga. Bagus. Berarti apa isinya? Dokter hewan dan ahli binatang titik-titik tahu. pasti Dokter hewan dan ahli binatang pasti tahu bahwa tikus pun punya. Iya benar. Bisa ya. Apalagi selain pasti bisa ada kata yang lain yang lebih baik.
Juga bisa tidak juga. Bagaimana? Halo? Terdengar? Juga. Ya. Dokter hewan dan ahli binatang juga tahu bahwa tikus pun sebenarnya bisa jadi wilayah juga atau tadi apa? Satu lagi? Pasti. 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 Juga pasti bisa ya. Sebentar. Dokter Kristina, salah dikapencet. Dr. Christina Califoda dari Universitas Texas AM mengatakan sebagian besar orang sering salah paham terhadap tikus. Bahasa Inggrisnya apa tikus? Mouse. Ya, mouse ya. Menurut staf pengajar di sekolah kedokteran hewan dan ilmu biomedika, itu tikus juga tidak selamanya menjadi momok yang muncul dari dalam got. Hewan ini sering dianggap mengganggu titik-titik sebagai hewan pengerat tikus. Apa artinya? Artinya. Itu titik-titiknya apa isinya? Nih, hewan ini sering dianggap mengganggu titik-titik sebagai hewan pengerat tikus. Apa isinya? Coba yang lain mana suaranya? Karena sebagai hewan pengerat, tikus secara alami memiliki insting. Ya, bisa ya. Hewan ini sering dianggap mengganggu karena sebagai hewan pengerat tikus secara alami memiliki insting untuk terus mengasah giginya, mengendus sumber makanan. Tikus cenderung menyukai hidup dekat manusia. Apa nih selanjutnya titik-titik ini? Coba. Karena lagi, tikus cenderung menyukai hidup dekat manusia. Tikus cenderung menyukai hidup dekat manusia. Ya, tikus cenderung menyukai hidup dekat manusia karena alasan kebutuhan makanan dan tempat hidup. Kemudian banyak orang beranggapan tikus kotor. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Bisa tapi, apalagi selain kata tapi. Kalau padahal bisa tidak? Coba sambungkan. Nyambung, Pak. Oh iya. Banyak orang beranggapan tikus kotor, tapi sesungguhnya tidak demikian. Banyak orang beranggapan tikus kotor, padahal sesungguhnya tidak demikian. Bisa ya. Jadi banyak jawabannya. Yang penting adanya koheren dan koherensi tadi, kepaduan dan saling berkaitan. Bahkan hewan tersebut membersihkan diri beberapa kali sehari sesering seekor kucing. Saya bisa menjadi orang pertama yang mengatakan kepada Anda bahwa tikus bisa menjadi binatang piaraan yang menyenangkan, ujar Califoda. Banyak orang yang sudah mencobanya Dan mengatakan. Iya, orang yang sudah mencobanya. Iya, dan ya. Nah, itu berarti sudah bisa ya. Ini kita sudah bahas. Dan ada lagi tidak? Oh, masih banyak. Dan mengatakan bahwa tikus piaraan terbaiknya. Titik-titik. Tikus adalah hewan yang ekspresif. Apa berarti isinya? Bagian. Apa? Sebagian, Pak. Sebagian tikus. Sebagian tikus adalah hewan yang ekspresif.
Iya, bisa sebagian tikus atau tadi ada yang beberapa. Mending sebagian aja ya. Sebagian tikus adalah hewan yang ekspresif. Ia bisa mengeluarkan ekspresi tertawa atau suara mencicit ketika bingung. Oh, berarti kalau di lingkungan rumah kalian ada yang idit, oh berarti itu bingung cari makannya ya. Banyak Pak. Tikus juga perenang yang sangat baik. Ada banyak pilihan tikus untuk dipiara dari yang berwarna hitam, abu-abu, pirang, perak, dan albino. Mau yang bertelinga pendek atau panjang juga ada. Hanya saja aktivitas seksualnya tak dibatasi. Nah, ini hanya saja beberapa aktivitas seksualnya tak dibatasi. Terus titik-titik populasinya bisa meledak. Masa oleh apa coba? Namun meureun. Apa? Karena kurang cepat. Apa? Coba. Akibatnya. Namun Akibatnya. ya aktivitas seksualnya tak dibatasi. Akibatnya populasinya bisa meningkat. Ya bisa. Yang paling tepat apalagi selain akibatnya? Berakibat bisa. Dampak. Sama Ya, aktivitas seksualnya bisa dibatasi, berdampak, populasinya bisa meledak, berakibat, berdampak, apalagi? Coba yang lain sambil berpikir. Sehingga bagaimana? Oh, bisa. Coba baca. Hanya saja beberapa aktivitas seksualnya dibatasi. Populasinya bisa Nah, sepasang tikus bisa menurunkan 15.000 anak. Oh, banyak ya. Kalau manusia batasnya berapa? Kalau kembar juga paling 4 ya, 4. Kalau di berita emang masih ada sampai yang 6 juga bisa. Ini berarti tikusnya banyak ya. Sepasang tikus bisa menurunkan 15.000 anak. Kebayang tuh dekat rumah kamu banyak banget. Sepanjang hidupnya. Titik-titik tikus betina hampir menghabiskan apa isinya? Sepasang tikus bisa menurunkan 15.000 anak sepanjang hidupnya. Apa isinya? Sepasang tikus bisa menurunkan 15 anak sepanjang hidupnya. Sebagian tikus betina hampir menghabiskan. Bukan sebagian, itu mah tikus betina mah hampir menghabiskan waktu hidupnya untuk hamil, berarti apa? Keseluruhan mungkin ya. Pak beresnya sampai jam berapa? Masya Allah Rizka. Tenang atuh. Nanya. Sebenarnya mah sampai jam 10. Ya, harusnya jam 10 lebih 50. Tapi nanti kan ada tugas segala macamnya. Sama istirahat juga. Sebentar lah, ini paling 10 menit lagi. Berarti apa isinya? Sepanjang hidupnya. Banyak tikus betina hampir menghabiskan waktu hidupnya untuk hamil. Banyak ya? Banyak. Seekor tikus dapat hidup antara 1 hingga 3 tahun. Apa isinya berarti itu? Masihkah Anda memandang rendah pada tikus? Jadi. Oh, seekor tikus dapat hidup antara 1 hingga 3 tahun. Jadi, masihkah Anda memandang? Ya, betul.
Benar sekali ya. Berarti yang ini isinya apa? Jadi. Jadi Ya. Jadi masihkah Anda memandang rendah pada tikus? Ya, kalian lumayan. berarti sudah bisa memahami ya. Nah, sekarang menyajikan laporan percobaan. Sini ada nih. Dengan eksperimen membuat pelangi, kamu akan memahami proses pelangi sebab kamu akan membuat pelangi sendiri. Ini coba di rumah ya. Ini alat-alatnya sederhana dan juga kalian punya nih di rumah masing-masing. Pelangi sangat indah dan menakjubkan untuk dilihat. Melihat 7 garis warna lengkung di langit membuat anak-anak takjub. Bagaimana pelangi terjadi dan apa penyebabnya? Kamu akan membuat adikmu takjub dengan melakukan percobaan sederhana ini di rumah. Kamu berlatih membuat laporan percobaan. Kalau divideokan ribet sepertinya ya, mending bentuk tertulis ya. Nanti jadi tugasnya membuat laporan ini ya, yang pelangi, sama satu lagi ada. Ini ada air, kaca, gunting, ruang gelap, center. Berarti di kamar kamu dipoekan nanti ya. Iya, Pak. Ini prosedurnya. Letakkan gelas berisi air di atas meja, nanti tempatkan kaca ke dalam gelas secara serong. Buatlah ruang benar-benar gelap, tutup semua tirai dan lubang yang mungkin cahaya masuk. Sorotkan cahaya senter ke kaca dalam gelas. Kemudian perhatikan pelangi akan muncul di sudut kaca. Nah, di sini nanti ini ada ya buat laporan. Nanti contoh bentuknya ada. Nah, yang kedua yang ini. Jadi ada 2 tugasnya ya. Sama-sama Mas Ben. Ini yang kedua tentang kandungan listrik pada buah. Jadi apa yang ingin saya temukan, buah mana yang banyak mengandung listrik menurut kamu? Si langkah apa yang saya ambil, kemudian mengumpulkan beragam buah, hubungkan buah dengan sensor voltase, ukur voltase dan catat. Wah, ini mah ribet nih kayaknya. Harus cari di internet kalau yang ini ya. Kalau yang tadi pelangi mah gampang, bisa di rumah masing-masing. Buah masam lebih banyak listrik. Buah manis lebih sedikit listriknya. Oh, jadi buah yang asam itu lebih banyak listriknya. Nah, bentuk laporan yang tadi yang pelangi ini sama ya, berarti judulnya pelangi. Apa judulnya sebentar? Dengar gak? Membuat pelangi. Nah, ini untuk kalian ada 2 berarti ya. Yang pertama judulnya tadi membuat pelangi. Nama siswa siapa? Pendahuluan apa? Kemudian tujuannya untuk apa? Misalnya mengetahui apakah pelanginya muncul atau tidak saat saya mencoba. Hipotesisnya kemarin sudah ya. Hipotesis itu jawaban sementaranya bahwa pelangi misalnya ada yang muncul, ada yang tidak misalnya. Bahan metodenya tadi ada di atas, data hasilnya seperti apa. Datanya misalnya pada saat melakukan percobaan apa misalnya. Hasilnya bahwa pelangi misalnya kalau yang siswa muncul tulis muncul, kalau yang tidak ya tidak. Kesimpulannya bahwa misalnya membuat pelangi di dalam rumah walaupun dengan menggunakan alat sederhana cukup sulit, harus santai, tidak terburu-buru misalnya. Rujukannya misalnya mengajak teman ya, walaupun sekarang sedang pandemi, boleh mungkin ya 2 atau 3 orang, asal jangan lebih dari 5 orang. Kalau ada teman yang dekat di sekitar rumah, boleh aja. Misalnya ke orang tua mau buat tugas nih, membuat pelangi, misalnya di rumah siapa.
3 orang saja atau 4 orang boleh. Nah, nanti dibuat paragrafnya. Berarti paragraf di sini yang pertama pernyataan umumnya bahwa pelangi itu apa, berasal dari mana, kemudian. Nah, baru uraiannya. Misalnya tahap pertama yang saya lakukan ketika kegiatan membuat pelangi yaitu ini, kedua apa, ketiga apa sampai beres ya. Itu tugasnya. Dibatasin nggak Pak? 1 minggu lah Bapak ini ya jarakan karena memang kalian juga kan punya tugas mata pelajaran. Boleh kirim di WA sama Bapak. Nih nanti dikirim lewat link ini ya. Link. HP Bapak penuh memorinya. Link Google Form aja ya. Nanti Yang tadi dikirim Pak. sekalian contohnya. Yang di BPBK yang contohnya kayak gitu. Sebentar ya, ini Bapak ada contohnya. Ya. Ya Pak. Untuk pembelajaran hari ini selesai ya. Nanti ini nih tuh lihat. Di buku paket sambil dilihat ya. Halaman berapa Pak? Halaman 31. Di atasnya dibaca lagi saja dari sini nih. Udah kalian sudah bisa dari halaman 27 ya sampai 32 Ya. kalian baca, ada tugasnya di situ. Ya Pak, di buku paket. Ya. Di buku paket nih ini. Sampai halaman berapa? Sampai 31. nih 32 nih. Ya sampai yang ini nih. Oh 32. 32. Oh iya. Abdul. Udah beres? Belum. Nih format laporannya yang ini ya biar langsung beres mah nih. Format laporan nih, nama, kelas, tujuannya apa, hipotesisnya, alat bahan, prosedur data, hasil, kesimpulan. Ini segini aja. Oke Pak. Ya. Ini di buku paketnya kapan Pak? Dikumpulkannya Dikasih waktu seminggu. lah. Ini nih ada Bapak contoh nanti dikirim di WA ya. Iya Pak. Bentar. Masa aku mau di Persyaratannya apa? Lihat persyaratannya di atas. Abdul, kamu bukan Abdul. Bentar ya. Oke, Ya. Pak. Itu dari buku paket bukan? Apanya? Ini Ya, buku paket semua. Bentar. dari halaman berapa? Iya, halaman 27 sampai 32. 32. Cuma 2 tugasnya membuat pelangi dan tadi makanan yang mengandung listrik itu aja laporannya. Nih. Nih ya. Ini mah tugasnya seperti anak Bapak ini. Harus dipoto gitu Pak? Ya, Persis. Ini ada contoh yang ini. Bapak. Bapak, Ya, yang pelangi di video atau gimana? di itu aja, hanya tulis ini nih, pakai laporan aja langsung, jangan di video lah. Ribetnya Pak. Ini nih formatnya nih, nama, kelas, tujuan, ini hipotesis, alat bahan, buat paragraf, prosedur, kemudian caranya, data, ini Harus segini aja. digambar. Enggak. Masih enggak Itu mah Rizka, cuman contoh. mengamati. Bentar ini. Ini teh udahan. Ya sebentar lagi, tuh. Ini Bapak ngirim dulu. Belum ini mudahan. Belum.
Eh,